Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung lagi dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 25 Oktober 2025. Pekan biasa ke-29, ofisi pekan pertama, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muakkan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan beristirahat bersama aku. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya. Marilah kita menyembah Dia. Mada. Allah yang kekal abadi, yang memberikan Roh Suci kepada umat beriman, kami mohon perlindungan. Usirlah penyakit badan, singkirkanlah kejahatan, tolonglah kami bertahan dalam menghayati iman. Hidup kami lahir batin, semoga sungguh terjamin berkat kasih setiamu yang tetap teguh selalu. Kabulkanlah doa kami, ya Bapa yang baik hati, berkat jasa Yesus Kristus yang mencurahkan Roh Kudus. Amin. Pendarasan Mazmur. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil, akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Mazmur 130. Percaya seperti anak kecil. Belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati. Tuhan, hatiku tidak angkuh, dan mataku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu muluk, yang melampaui kemampuanku. Tetapi aku berusaha agar hatiku tenang dan tenteram, seperti bayi di pangkuan ibunya. Seperti bayilah ketenangan jiwaku. Berharaplah akan Tuhan, hai Israel, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil,
akan menjadi besar dalam kerajaan surga. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira, aku mempersembahkan segala sesuatu. Mazmur 131. Janji Allah kepada keluarga Daud. Tuhan Allah akan menguniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud, dan akan segala kemenangannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan berjanji kepada Allah Yakub yang Maha Kuasa. Sungguh aku takkan masuk ke dalam rumah kediamanku, takkan berbaring di ranjangku, takkan membiarkan mataku tertidur, ataupun membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapatkan tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Allah Yakub. Kita telah mendengar tentang tabut itu di Efrata, telah mengetahuinya di padang Yaar. Mari kita pergi ke tempat kediaman Tuhan, bersembah sujud di hadapan tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, silakan ke tempat istirahatmu. Engkau beserta tabut kekuatanmu. Semoga para imammu berpakaian kesucian, dan umatmu bersorak kegirangan. Demi Daud hamba-Mu, janganlah kau palingkan wajah-Mu dari raja yang kau urapi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allahku, dengan hati yang sederhana dan bergembira aku mempersembahkan segala sesuatu. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan meneguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan tidak akan mengingkarinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas takhtamu. Jika para anakmu berpegang pada perjanjianku
dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka. Maka anak mereka pun akan duduk di atas takhtamu selama-lamanya. Sebab Tuhan telah memilih Sion agar menjadi tempat tinggalnya. Di sinilah peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku akan tinggal karena itulah kehendakku. Orang jujur akan ku berkati dengan berlimpah. Orang miskin akan ku kenyangkan. Para imam akan ku kenakan pakaian kesucian, dan umat akan bersorak gembira. Di sana aku akan memberikan kekuasaan kepada Daud, menyediakan cahaya bagi raja yang kuurapi. Musuhnya akan ku permalukan, tetapi dia akan ku mahkotai kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah mengangkat sumpah kepada Daud dan menangguhkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Bacaan dari kitab Nabi Yeremia. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, dan oleh nenek moyang mereka, dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku.
Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya, Aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel, dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jerih payahnya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya yang akan menjara, mengumpulkan dan membawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan. Engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-549. Dengan lebih mudah engkau akan memenuhi kewajiban-kewajibanmu bila engkau ingat akan dukungan yang diberikan oleh saudara-saudaramu
dan akan dukungan yang gagal Kau berikan kepada mereka jika Engkau tidak setia. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan, serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang setia, kami mohon semoga rahmat-Mu selalu mendahului dan mengikuti tingkah laku kami, sehingga kami setiap waktu penuh perhatian untuk berbuat baik. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Adorasi Abadi Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Marto Sujito. Kita akan bertemu lagi esok hari.